Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi ketika kita jauh dari alam, jauh dari alam? Tentu saja karena kita dihidupkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, di bumi ini bersama dengan alam, maka ketika kita tidak selaras lagi dengan penciptaan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Kekacauan baik itu secara dohir ataupun secara batin, secara fisik dan juga secara batin. Kalau kita jauh dari alam, tidak melihat tanah, tidak bersentuhan dengan tanah, tidak banyak pohon berbatang besar, tidak dapat oksigen yang segar akhirnya, ruang terlalu sempit, tidak ada tempat yang lapang. Ketika kita berdampingan dengan alam, berarti ada ruang yang lapang yang memberikan kita tempat untuk interaksi dengan alam. Tentu itu adalah kelapangan. Meskipun mall itu luas, tapi berbeda dengan alam. Memang mall itu lapang, tapi tidak ada alam di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Kekurangan oksigen tadi. Kekurangan oksigen saja bisa drive us to a very 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 dangerous penyakit ya. Dan hanya dengan berbekal kurang oksigen akan membuat kita pelan-pelan, wal asri, sedikit demi sedikit, akhirnya terjebak dengan penyakit-penyakit yang menakutkan. Kemudian karena kita melihat yang sempit-sempit, itu juga membuat kita akhirnya, alam itu kan selalu lapang ya, luas. Karena Allah yang menciptakan, sepertinya pohon-pohon itu tanam semaunya sendiri, tapi sebetulnya pohon-pohon itu tumbuh dengan teratur. Nah, keteraturan dalam kelapangan yang mengandung keteraturan luar biasa, membantu jiwa kita untuk terasa lapang, untuk merasa lapang. Nah, jiwa yang lapang akan lapang dada, tidak sumpek, tidak mudah terjebak dengan pikiran dan perasaannya sendiri, akhirnya dimakan mentah-mentah, menjadi depresi dan penyakit-penyakit sosial atau penyakit-penyakit psikologis lain atau psikososial. Kalau kita tidak ketemu matahari setiap hari, tidak merasakan cahayanya, panasnya, hangatnya, kita hanya sambil lalu, iya kita ketemu matahari dong setiap hari, kita naik mobil, naik motor, melihat matahari, tapi kita tidak menikmatinya. Tapi kita tidak berinteraksi dengan intens, ya sambil perjalanan pulang ke rumah saja, atau bahkan bagi beberapa kita yang tinggal benar-benar di kota besar dengan fasilitas yang luar biasa, bertemu matahari itu hanya beberapa menit ya. Kalau dari bangunan naik mobil, ya hanya kena sedikit saja, tidak berinteraksi langsung. Itu luar biasa. Terlepas dari banyaknya teori tentang pentingnya matahari mengandung kalsium, membantu penyerapan kalsium, matahari bisa membunuh kuman, kemudian ini hasil penelitian kok ini ya. Nah, yang berikutnya ini pendapat saya pribadi. Matahari cahayanya, panasnya itu mampu merelaksasi tubuh kita, mampu mengembalikan kelenturan otot, kelenturan pembuluh darah, kemudian saraf itu juga bisa distimulus dengan matahari. Itu kalau interaksinya cuman segitu saja, sambil lalu, bagaimana? Dan paling bagus menikmati matahari itu saat kita dipenuhi dengan oksigen segar. Nah, alam itu sangat kita butuhkan. Ketika kita jauh dari alam, kita akan ruwet sendiri, kita akan susah sendiri. Sebagian dari kita tidak suka dengan alam karena alam itu kotor. Ingat, yang menciptakan adalah Allah. Tidak ada sungai yang kotor, kita yang mengotori. Tidak ada tanah lapang yang kotor, tidak ada yang lebih baik daripada tanah. Tanah itu ciptaan Allah, dia lembut tapi dia kuat. Jatuh di atas lantai dengan jatuh di tanah. Tentu yang di tanah lebih lunak. Nah, itu mempengaruhi kekerasan jiwa kita. Keluar dari satu bangunan ke bangunan lain, dari rumah naik angkot, dari rumah naik mobil, dari rumah naik motor, masuk lagi ke bangunan lagi. Nah, itu mengeraskan hati ya. Mari kita cinta alam karena kita adalah bagian dari alam. Maka tidak terelakkan kalau kita harus berinteraksi dengan sangat intens dengan alam. Nomor satu sebelumnya adalah harus mengakui itu adalah sebuah kebutuhan, harus mengagungkan ciptaan Allah daripada ciptaan manusia. Ada kita banyak-banyak berinteraksi dengan alam, dari alam lah kita mendapatkan semuanya. Karena itu sudah fitrah, sudah ketetapan takdir yang ditetapkan Allah. Allah sudah menciptakan sebuah sistem. Manusia diciptakan dari tanah, kebutuhannya dipenuhi dari tanah, dan nanti akan kembali ke tanah. Pohon-pohon, sayuran, buah-buahan, makanan untuk hewan ternak, itu berasal dari alam. Jadi,
Mari kita mengagungkan ciptaan Allah, mari kita belajar mencintai. Alam itu tidak kotor, alam itu tidak punya sisi negatif. Jika kita hidupnya masih ada di hutan, di situ masih ada misalnya hewan-hewan buas, itu sudah fitrahnya, kita tinggal menciptakan sistem yang baik untuk kita. Yang hidupnya di tepi-tepi sawah, ya wajar kalau akhirnya ada ularnya. Kalau kita sama-sama tahu, karena tidak ada ular, akhirnya namanya tikus itu luar biasa. Karena burung-burung itu ditembaki, diburu, akhirnya apa yang terjadi? Ular itu tidak ada makanannya. Allah sudah menciptakan sistem. Yang kita sebut, yang manusia namakan sebagai ekosistem, itu bukan sebuah teori yang muncul dengan sendirinya, tapi itu semua adalah tidak lepas dari apa yang sudah dikodratkan oleh Allah. Seringkali kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi sebetulnya kita tidak punya pemahaman yang jelas. Itu seperti ibaratnya sebuah kotak, kita tahu, oh ini kubik, tapi kita tidak pernah tahu dalamnya kubik. Oh iya, ini koper, tapi kita tidak pernah membongkar isi koper. Kita tahu, kita paham Allah menciptakan semuanya, tapi pemahaman kita tidak menyeluruh. Sama seperti ketika kita tahu semua manusia ciptaan Allah, tapi kita merasa asing dengan orang yang berkulit hitam, berkulit putih, bermata sipit, hidung mancung, berambut pirang, dan sebagainya. Kita merasa itu orang yang baru, yang entah dari mana. Kita sulit menerima, itu sama-sama ciptaan Allah, apapun ras mereka, negara, suku, bangsa mereka, dari negara mana, agama mereka apa, mereka sama-sama ciptaan Allah. Nah, sama seperti juga. Semua adalah ciptaannya Allah. Nah, sekali lagi, mari kita mencintai alam, kita sangat membutuhkan alam, mari kita mengagungkan ciptaan Allah. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.